ini. Jadi multi platform ya. Multi platform. Ini terutama buat buat generasi muda yang sekarang sudah sangat melek dengan gadget dan teknologi. Eksplorasi habis, kita ngopi dulu. Karena ini bakalan kita ngopi enak. Berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di episode pertama Jurnal Podcast bersama saya Rudi Rustam dan saya Mustam Arif. Baik, di Jurnal Podcast kali ini kita akan bercerita mengenai maraknya pembalakan liar di era pandemi. Nah, di studio sudah hadir Kak Mustam Arif. Baik, beliau merupakan penanggung jawab program pemantauan hutan dan peredaran kayu di Sulawesi Selatan. Nah, seperti apa yang dilakukan dan bagaimana sepak terjangnya selama ini, kita akan berdiskusi banyak di Jurnal Podcast ini. Selamat datang, Kak Musam. Ya, terima kasih. Jurnal Selebes melakukan pemantauan hutan dan menemukan indikasi pembalakan liar yang meningkat di masa pandemi. Itu kenapa? Iya, jadi Jurnal Selebes mendorong kegiatan pemantauan hutan dan peredaran kayu di Sulawesi Selatan itu dalam rangka satu program peningkatan kapasitas masyarakat, kapasitas para pihak untuk membantu mendorong tata kelola kehutanan yang lebih baik. Jadi pemantauan ini adalah dalam konteks pembelajaran buat masyarakat adat, masyarakat lokal di 8 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Perwakilan-perwakilan dari masyarakat lokal itu atau masyarakat adat dan masyarakat lokal itu adalah merupakan upaya Jurnal Selebes untuk memberi peningkatan kapasitas masyarakat lokal yang terutama berada di sekitar hutan untuk berturut berpartisipasi atau mengambil peran serta di dalam pengawasan. Tujuannya tentu adalah untuk membantu pemerintah dan para pihak untuk mendorong tata kelola kehutanan yang lebih baik, yang berkelanjutan. Baik. Ya. Nah, kalau boleh tahu dengan siapa saja Jurnal Selebes melakukan pemantauan ini? Jadi ya seperti saya katakan tadi, ini adalah program. Jadi salah satu program peningkatan kapasitas dari berbagai pihak, pemerintah, terus pelaku industri di bidang kehutanan dan masyarakat lokal. Nah, dalam konteks pemantauan ini adalah untuk peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk ikut terlibat di dalam pengawasan hutan. Dalam pengawasan hutan. Jadi di 8 kabupaten itu tadi. 8 kabupaten, tunggu dulu. Ini, Kamus. Betul. 8 kabupaten di Sulawesi Selatan itu daerah mana saja? Ya. Jadi 8 kabupaten itu di wilayah selatan atau Jazirah Selatan, Makassar ke selatan. Ya, arah selatan Makassar arah selatan ini. Itu Goa, kemudian Bantaeng, Bulukumba dengan Sinjai. Selayar dan Takalar tidak masuk ya? Iya, belum. Berarti Goa, Bantaeng, Bulukumba dan Sinjai. Ini representatif karena keterbatasan resources kami, sehingga kemudian kami belum mengcover untuk semua wilayah. Baik. Nah, ke Jazirah Utara Jazirah Utara Sulawesi Selatan itu Endrekang, kemudian Toraja Utara dengan Toraja, Tanah Toraja. Ya, Tanah Toraja dengan Toraja Utara, kemudian Lu Timur dan Lu Utara. Ya, jadi 8 kabupaten. Setiap kabupaten itu direpresentasi oleh 3 perwakilan masyarakat lokal atau masyarakat
adat. Oh, berarti yang dilibatkan masyarakat lokal dan komunitas masyarakat adat. Masyarakat adat dan komunitas masyarakat lokal. Kemudian yang kami sasar adalah generasi mudanya. Generasi muda. Kenapa tidak menyasar yang tua atau yang sudah berumur mungkin? Kenapa harus generasi Karena muda? harapan ke depan kita mau menanamkan pengetahuan atau peningkatan kapasitas pengetahuan tentang untuk pelestarian dan pengawasan dan pelestarian hutan ini adalah yang kita harapkan adalah generasi-generasi muda. Dengan demikian mereka akan bisa mampu melanjutkan apa yang sudah selama ini terutama di masyarakat adat secara turun temurun itu sudah diwariskan oleh nenek moyang, oleh leluhur mereka. Jadi kami mau kemudian ini adalah mau memadukan antara pengetahuan lokal atau local knowledge dengan pengetahuan umum atau pengetahuan formal supaya bisa ke depan mereka punya kemampuan yang sempurna untuk tujuan akhirnya adalah mempertahankan atau terlibat di dalam pengelolaan pengawasan pelestarian hutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Ya, sangat menarik ini. Ditahan dulu. Satu ini, sebagai organisasi yang berbasis lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, apa sih sebenarnya yang ingin dicapai oleh Jurnal Slebes dengan program ini? Tapi ditahan dulu pertanyaannya sebelum kita Kak Mustam mengeksplorasi habis, kita ngopi dulu karena ini di depan kayaknya ada alat kopi tetapi tidak dipakai ya. Saya juga tadi saya sudah lihat, wah ini bakalan kita ngopi enak ini. Nah teman-teman sahabat lingkungan yang bergabung di program Jurnal Podcast nantinya baik di Facebook bisa share atau bisa berkomen ke depan kita akan live stream juga ada di YouTube dan di Twitter, Instagram juga ini buat kaum muda. Betul. Ini. Jadi multi platform ya. Multi platform. Ini terutama buat yang ini buat generasi muda yang sekarang sudah sangat melek dengan gadget dan teknologi. Tetapi kita juga punya peran yaitu memberikan informasi, edukasi melalui platform-platform yang ada. Sehingga teman-teman bisa subscribe di YouTube, terus yang paling keren juga kalian bisa dengar di Spotify. Oke. Nah, ini Spotify ini layanan khusus untuk podcast dan Anchor FM ya. Nah, jadi kalau begitu kita siapkan kopinya dulu dan kita lanjut setelah sambil ngopi karena kalau ngobrol siap. Nah, tiba-tiba kopinya sudah ada di depan ini. Kayaknya menarik ini kopi. Nah, sebelum kita diskusi, kayaknya yang bikin kopi saya atau Kak Mus nih? Oke, kayaknya kopinya sudah ada di depan ini Kak Mus ya. Ini tiba-tiba ada kopi. Nah, pilihannya sekarang sebelum kita lanjut diskusinya berarti kita ngopi dulu ya atau sambil buat kopi. Yang bikin kopi saya atau Kak Mus nih? Oh, sebagai host sekaligus sebagai coffee maker lah. Aduh, ini kayaknya menarik ya kopinya. Saya cium ini. Cuma ini bukan endorsement ya? Iya. Wow. Mantap. Fragrance-nya cukup bagus. Waduh. Jadi sebagai yang bekerja atau berkutat di bidang advokasi lingkungan, tentu kita juga akan mendorong kualitas kopi-kopi ini ke depannya. Betul. Jadi baik. Ya. Oke. Kita ngopi. Jadi biar ngopi enak. Oh, ini aja. Sambil ini. Tapi memang sih kalau sekarang ya ini Kamus, sekarang orang pengen minum kopi enak, praktis, apalagi dengan tugas kita nanti sambil mantau-mantau. Iya. Jadi sambil melakukan pemantauan
Bisa juga sambil mungkin melihat, wah, hutan ini potensinya untuk ditanami kopi secara agroforestry ya. Kemudian teman-teman jurnal Selebes juga bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman juga dalam beberapa tahun terakhir ini memang kami mendampingi masyarakat, dan salah satu komoditi yang dikembangkan oleh masyarakat adat sebagai lokal itu adalah pengembangan kopi. Wow, menarik Ya. sekali. Jadi mungkin episode-episode selanjutnya kita berharap bahwa apa yang dicapai oleh masyarakat lokal dan didampingan jurnal Selebes dengan aman ini bisa hadir juga di tempat ini untuk kita sama-sama menikmati. Sama-sama menikmati. Berarti di episode kedua akan ada ya teman-teman yang Insya Allah. bermain di dunia kopi. Jadi kalau kita membuat kopi dengan versi V60 ini atau Chemex ini, Chemex, ya. ada yang mau nyebutnya V60, V60, ada ya. yang menyebutnya Chemex. Chemex, ya. Kalau saya lebih senang menyebutnya Chemex. Saya juga. Walaupun servernya sebenarnya untuk PCC bawahnya, tapi di atasnya ada kon. Itu yang pertama sih harus ada proses degassing. Jadi Itu sekitar 1 menit. Jadi ini tuangan pertama itu ya sedikit hanya membasahi untuk membasahi dan jenis-jenis. ya, oke, itu sudah mulai menetes. Baru kita ini degassing. Jadi setelah degassing baru kita bentuk bodinya. Oke. Sambil menunggu jadi kita lanjut pada pertanyaan yang tadi sih sebenarnya. Kang Ustam sebagai organisasi yang berbasis lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, apa yang ingin dicapai oleh jurnal Selebes dengan pemantauan ini? Jurnal Selebes ini kan core-nya adalah pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Dan kami setiap program kami menggunakan media sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Itu karena apa? Karena di organisasi ini itu terdiri dari 2 komponen besar. Komponen utama, bukan komponen besar ya. Komponen utama itu adalah teman-teman aktivis. Terdiri dari teman-teman aktivis NGO dan teman-teman jurnalis. Aktivis NGO dan jurnalis. Menarik, berarti berada di ini. Ada agregasi, ada 2 resource yang cukup kuat, yaitu NGO dengan jurnalis. Kenapa bisa seperti itu? Di awal-awal pembentukan ini tahun 2000-an itu yang pendiri-pendiri itu kami melihat bahwa ada 2 kekuatan civil society ini yang cukup signifikan ketika itu disinergikan. Teman-teman wartawan yang ketika itu memang sibuk dengan hanya sibuk dengan deadline pemberitaannya. Zaman tahun berapa itu? Tahun 2000-an itu 2003 dan 2000 seterusnya. Kemudian ada satu kelompok lagi teman-teman NGO itu bekerja bekerja sendiri. Padahal sebetulnya ketika misalnya 2 komponen ini disatukan, ini kami berpikir waktu itu, wah, ini kekuatan yang sebetulnya dahsyat ini kalau kemudian dari inspirasi inilah kemudian teman-teman berkumpul-kumpul, diskusi-diskusi, ini semacam forum diskusi ngopi-ngopi seperti inilah yang kemudian diformalkan menjadi lembaga. Jadi jurnal itu sebetulnya bukan jurnal media, jurnal ini yang diterbitkan. Tapi itu mungkin akronim atau apa? Akronim. Jadi jurnal itu adalah Jaringan Jurnalis Advokasi Lingkungan. Jadi jaringan jurnalis. Jaringan Jurnalis Advokasi Lingkungan. Berarti dia sistemnya adalah jaringan ya. Jaringan, sistemnya betul. adalah berjaringan. Betul. Di mana saja afiliasi jaringan-jaringan? Apa saja sih? Jadi ini sistem perkumpulan. Jadi dia ini
berhimpun di organisasi ini adalah secara person. Secara person. Iya, teman-teman misalnya aktif di salah satu organisasi atau lebih dari satu organisasi, Di tetapi NGO misalnya, di di NGO, NGO ya, atau di organisasi, apakah boleh bergabung ke jurnal? boleh bergabung ke jurnal, tapi dia bukan representasi dari lembaga yang tempatnya dia bekerja atau tempatnya dia sedang bekerja atau tempatnya memang dia mendirikan organisasi itu. Demikian juga dengan teman-teman wartawan. Wartawan. Ya. Jadi misalnya apakah media ini kan banyak nih sekarang nih, Pak Kamus nih, wartawan media online begitu kan? Jadi wartawan apa saja, wartawan yang profesional maupun wartawan muda atau wartawan senior dan lain-lain, tetapi ketika bergabung misalnya aktif di jurnal ini, berpartisipasi di jurnal ini bukan dari representasi perusahaan medianya atau di medianya, tetapi adalah person yang ini. Sehingga bisa bersama-sama melakukan kegiatan, berjibaku, termasuk misalnya di proses pemantauan kehutanan dan peredaran kayu ini. Ya, Pak Mus. Jadi seperti saya sudah jelaskan tadi bahwa pemantauan ini dilakukan oleh teman-teman pemantau dari dari masyarakat lokal dan masyarakat adat. Itu kan yang di training gitu kan? Ya, atau yang di training tadi itu, tapi kemudian ketika hasil pemantauan atau hasil yang dicapai dalam setiap kegiatan termasuk pemantauan itu kembali lagi akan kami share atau bagaimana kami publikasikan ke media lewat teman-teman jurnalis. Teman-teman jadi hasil pemantauan yang dilakukan teman-teman pemantau di 8 daerah ini di 2 jazirah ini. Kemudian kembali dipublikasikan, di-share. Betul, di-share ke teman-teman jaringan. Betul, ya. Media. Jadi teman-teman media secara umum maupun terutama teman-teman jaringan yang tergabung di dalam perkumpulan jurnal Celebes itu kami melakukan jumpa pers jumpa pers atau jumpa media atau apalah namanya. Kalau jumpa pers biasanya sih kayaknya yang melakukan itu yang jumpa pers itu biasanya artis. Iya, betul. Makanya kami cenderung menggunakan itu sebagai jumpa media, tapi dalam konteks bukan hanya satu arah. Ya, kami punya format jumpa media itu tidak hanya satu arah, kami menyampaikan apa yang temuan-temuan atau hasil-hasil yang kami lakukan itu kemudian ada pertanyaan dan jawaban, tapi kami selalu memformatnya di dalam satu diskusi supaya ada timbal balik input feedback antara teman-teman di jurnal Celebes dan teman-teman yang teman-teman media atau wartawan itu. Media dan wartawan. Iya, betul. Nanti sambil kita nunggu kopinya, karena memang kalau kita membuat kopi metode seperti ini sih memang agak lama. Tetapi ini kan mirip dengan dengan Vietnam drip ya. Kak Mus, sambil kita nikmati menunggu kopinya, ini ada pertanyaan lagi nih Kak Mus. Mungkin teman-teman sahabat lingkungan atau teman-teman media yang menonton di jaringan ini, mungkin ada yang ingin disampaikan. Kalau misalnya ada yang komentar dan beberapa pertanyaan sih sebenarnya nantinya. Baik, yang selanjutnya ini Kak Mustam, tadi kan dikatakan pembalakan liar meningkat di era pandemi. Kenapa bisa dianggap meningkat? Ya. Jadi kebetulan memang kami laksanakan program ini mungkin dalam momentum yang tepat. Jadi program ini sebetulnya didukung oleh dilaksanakan oleh jurnal Celebes atas dukungan satu program, dukungan dari salah satu donor yaitu FAO. FAO itu organisasi pangan dunia untuk PBB untuk pangan dan pertanian. Saya kira tadi program donor darah. Itu kalau biasanya karena kalau saya biasa dengar donor itu kan kayaknya PMI. Apalagi sekarang ini kan musim-musim kita harus bersiap-siap untuk beramal lewat donor darah. Baik, dilanjut. Jadi ini didukung oleh FAO dengan EU atau European Union atau Uni Eropa dalam satu program namanya FLEGT.
Jadi Forest Law Enforcement, Governance and Trade. Jadi susah juga ya. jadi penegakan hukum dan penegakan hukum, tata kelola dan perdagangan di bidang kehutanan. Jadi penegakan hukum, tata kelola dan perdagangan di bidang kehutanan. Jadi memang satu organisasi itu program itu program untuk mendorong tata kelola hutan yang baik di untuk negara-negara, terutama di negara-negara tropis seperti Indonesia. Yang masih, karena kan kita memang dikenal dengan hasil hutan ya. Betul. Kayu-kayu. Jadi Indonesia sebagai paru-paru dunia, mungkin dengan hutan yang terbesar kedua ya, Kak Mus ya? Ya, tapi kita punya sejarah kelam. Jadi kenapa harus lahir Uni Eropa dan sejumlah negara melahirkan program FLEGT ini, Forest Law Enforcement and Governance and Trade? Karena memang setelah kita juga waktu di era pemerintahan yang lalu, di era Orde Baru itu kita mendapat stigmatisasi sebagai negara penghancur hutan dan negara-negara perusak hutan, salah satu negara perusak hutan terbesar di dunia. Nah, jadi, itu dengan dorongan perusak hutan terbesar di dunia, sehingga itulah yang menjadi itulah yang kemudian pemerintah bersama Uni Eropa menginisiasi ada upaya untuk bagaimana salah satu metode. Jadi tidak hanya misalnya reboisasi dan lain-lain, tetapi bagaimana mendorong tata kelola perdagangan itu dengan menggunakan kayu yang legal. Kayu yang legal. Semua ilegal ya, tapi ada proses legalisasi. Kayu yang legal itu artinya kayu yang ditebang, diolah itu secara legal. Jadi bukan tebangan liar atau bukan ilegal, bukan pembalakan liar atau bukan illegal logging, karena di masa lalu itu kontribusi illegal logging itu kemudian menjadi salah satu penyebab deforestasi yang cukup besar, terutama di negara-negara yang tidak bisa dikontrol penegakan hukumnya. Termasuk kita di masa Orde Baru. Nah, kaitannya dengan ini, kemudian FAO dan EU atau Uni Eropa mendorong program FLEGT ini, dan di Indonesia ini sudah implementasi program FLEGT ini sudah dilakukan sejak lama, dan juga kemudian Indonesia juga melahirkan sistem verifikasi legalitas kayu yang sudah diimplementasikan dan menjadi satu-satunya negara di dunia yang yang diakui dunia telah mengimplementasikan sistem verifikasi legalitas kayu itu yang untuk mencegah deforestasi, sehingga kemudian mendapat penghargaan dari terutama dari negara-negara di Uni Eropa. Dalam konteks itulah kemudian pemantauan ini juga merupakan upaya untuk mengontrol, upaya untuk memperbaiki implementasi sistem verifikasi legalitas kayu itu. Karena apa? Karena penilaian masyarakat sipil maupun berbagai pihak yang terkait dengan tata kelola perdagangan kayu, sistem verifikasi legalitas kayu ini masih butuh perbaikan, meskipun butuh perbaikan karena di sana sini masih ada kekurangan. Nah, pemantauan ini juga nanti itu merupakan salah satu diharapkan nanti menjadi kontribusi dari teman-teman pemantau lewat jurnal Selebes. Kami akan merekomendasikan hasil pemantauan ini ke pemerintah, secara resmi ke pemerintah sebagai bahan masukan untuk memperbaiki sistem verifikasi legalitas kayu khususnya dan tata kelola kehutanan berkelanjutan secara umum. Oke. Baik, ditahan dulu. Kamu sini kayaknya kopinya sudah jadi ini. Kita bisa Siap. Wow, fragrance-nya cukup bagus ya. Wow, enak. Ya, tapi ini bukan endorsement ya. Ini bukan. Nah, terakhir tadi kamu Sam, ketika dianggap meningkat, apa sebenarnya? Seperti apa peningkatannya itu? Jadi ada ini
Ada berapa Apa? kasus yang ditemukan di Lampung? Untuk saat ini yang lagi kita laksanakan dengan melakukan jumpa media atau ini Termasuk di podcast ini gitu kan? Iya, betul. Ini harus orang tahu, Betul. publik harus tahu bahwa ya memang Jadi kejahatan pandemi. ini adalah tahap pertama untuk laporan dari teman-teman, hasil dari teman-teman Hasil pemantau. dari pemantauan. Ya, selama kebetulan ini bertepatan dengan masa pandemi. Jadi kemudian kita apakah juga kami bertanya apakah ini memang ini apakah karena pandemi sehingga kemudian memicu peningkatan kejahatan illegal logging atau kasus-kasus illegal logging yang begitu tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Tapi kenyataannya bahwa teman-teman di lapangan teman-teman menemukan ada 9 kasus penangkapan selama Dari September sampai September, Oktober, November, Desember sampai Januari. berarti hanya dalam 4 bulan. 4 bulan. Ada 9 kasus. Ada 9 kasus yang dicatat oleh teman-teman pemantau dan jurnal Selebes. Di mana saja Ya, itu? kami tidak tahu apakah mungkin ada yang lain, tapi di catatan di temuan-temuan kami itu adalah ada 9 kali. Nah, Tunggu 9 dulu. Ditahan dulu. Nah, 9 ini berarti mereka punya modus, mereka punya case tersendiri-sendiri. 9 kasus itu seperti apa? ya. Kamu Sa? Jadi kalau bicara illegal logging misalnya di ini itu realitasnya mungkin modus-modusnya itu mungkin hampir sama dengan yang dilakukan yang dilakukan di masa-masa yang lalu-lalu sebelum pandemi. Tapi ada hal yang menarik di masa pandemi ini sesuai dengan temuannya teman-teman bahwa kasus illegal logging ini justru banyak melibatkan masyarakat lokal, bukan dilakukan langsung oleh masyarakat lokal, tetapi dilakukan oleh pihak luar. Pihak luar ini adalah pedagang kayu, perantara pembeli kayu. Mungkin ada perusahaan-perusahaan, orang-orang dari perusahaan yang memang mencari bahan baku kayu dan lain-lain. Kemudian menggunakan orang-orang yang berada di Sekitar area hutan, masyarakat lokal yang ada di sekitar hutan, masyarakat lokal itulah yang kemudian melakukan pembalakan liar atau illegal logging di hutan-hutan yang berada di sekitarnya atau hutan-hutan yang masih bisa berarti ditebang. Nah, tapi ini cukup kami merasa cukup mereka korban dong. Cukup ironis juga karena menjadi korban. Betul, karena ketika mereka ini ditangkap atau diketahui oleh aparat berwenang, ketika ditangkap maka yang diproses hukum dan yang dihukum ini si masyarakat tentunya adalah masyarakat, karena hukum tidak mau melihat siapa yang di belakangnya, masyarakat yang menyuruh dan segala macam. Masyarakat masyarakat yang menebang pohon tadi itulah yang kemudian yang kena. Dia yang diproses, kemudian juga yang dia dihukum, menjalani hukuman. Sementara orang-orang yang berperan yang menyuruh atau kemudian menjadi perantara untuk mendapatkan kayu dari hasil tebangan dari masyarakat itu rata-rata lepas dari jeratan hukum. Nah, kami tidak tahu apakah ini memang ada kesepakatan atau ada deal tertentu dari antara pihak-pihak yang terlibat ini, apakah masyarakat lokal maupun orang-orang yang membeli kayu ini, supaya ketika misalnya ada ada petugas yang mereka tertangkap mungkin hanya sampai di masyarakat lokal, nanti kemudian mungkin ada kompensasi yang misalnya kamu ya bang, kemudian kami beli dengan harga segini. Kalau kamu ditangkap, nanti jalani saja nanti kita itu apakah dengan seperti itu, ataukah mungkin juga dengan modus seperti ini misalnya kan ada taktik-taktik tertentu sehingga kemudian mungkin masyarakat lokal yang melakukan pembalakan itu juga tidak tahu, jadi karena
yang ditemukan teman-teman itu ada kecenderungannya seperti ini. Ketika masyarakat ini petugas ketika masyarakat itu ditangkap petugas dan diproses ini yang orang-orang yang dari luar atau pembeli-pembeli atau perantara-perantara ini tiba-tiba hilang dan menghilang jejak, tiba-tiba hilang dan kehilangan jejak, dan memang diakui oleh maksud saya diakui oleh para penegak hukum. Jadi salah satu alasan kenapa hanya kenapa hanya diproses hukum dan menjalani hukuman itu hanya masyarakat lokal yang melakukan itu karena ketika proses hukum masyarakat menurut sesuai informasi masyarakat yang ditangkap itu tidak bisa membuktikan bahwa siapa orang yang menyuruh yang menyuruh dia. Jadi kami mempertimbangkan apakah memang ada deal antara orang-orang perantara pembeli kayu, ataukah memang pihak-pihak yang membeli kayu sudah mempunyai taktik tersendiri sehingga ketika masyarakat lokal ini ditangkap mereka langsung menghilang dan bebas dan terputus upaya proses hukum itu terputus sampai saat di situ. Kita teringat seperti misalnya di strategi rantai putus yang digunakan dalam kejahatan narkotika. Jadi ketika jadi orang yang ditangkap itu orang tertangkap dan dia tidak tahu penegak hukum sudah kesulitan untuk bisa menemukan siapa sangat menarik ini sekali. Dari 9 kasus di daerah mana saja ditemukan di beberapa yang terbanyak dan yang agak masif terjadi di selama pandemi ini adalah di wilayah Luwu Timur. Luwu Timur terutama di Kecamatan Tuuti. Di Luwu Timur berarti dekat-dekat daerah. Sebuah tambang perusahaan yang besar juga ya. Jadi ini daerah yang secara ekologis itu harus daerah yang sangat strategis, daerah yang perlu diselamatkan karena di sana ada kompleks Danau Malili, beberapa danau di sana di sana Danau Purba, di sana ada cagar alam, di sana ada taman konservasi, taman wisata alam. Kemudian kontur daerah di sana adalah tanah yang subur dengan rentan dengan bencana ketika terjadi deforestasi atau tidak ada keseimbangan ekologis yang bisa bisa terjadi bencana ekologis yang betul. Jadi ada ancaman ketika wilayah ini deforestasi di wilayah ini tidak terkontrol, ini akan ke depan akan menabung bencana ekologis yang cukup mengkhawatirkan, sehingga kemudian kami berpikir bahwa upaya penyelamatan di kawasan ini itu sangat penting karena di sana juga adalah kekayaan keanekaragaman hayati, biodiversity di untuk kawasan Wallacea itu juga salah satu pusatnya di kawasan di Tuuti itu di tiga danau itu. Kembali ke tadi itu, selain di Luwu Timur itu juga kejahatan ini juga terjadi secara sporadis juga, misalnya ada di Tanah Toraja, kemudian juga di Selayar malah ada di luar dari 8 betul, yang dipantau kami pantau juga di Selayar itu di dalam bulan Januari ini ada juga kasus, kemudian juga ada di Goa, di Goa dan lain-lain. Dan dari catatan teman-teman, proses penegakan hukum itu kemudian disimpulkan sementara bahwa pelaku-pelaku yang berada di belakang layar ini itu sulit tersentuh dalam proses hukum. Kecuali ada satu kasus yang kami catat ini juga cukup menggembirakan, itu di Takalar. Di Takalar. Iya, jadi ada terjadi pembalakan liar, pengerusakan kawasan konservasi di Takalar. Kemudian ada penduduk lokal yang
diproses hukum, tapi kemudian setelah divonis pihak kepolisian mengembangkan kasus ini, dan kemudian mencoba untuk menelusuri siapa yang berada di belakang itu, dan kemudian baru-baru ini menemukan bahwa salah satu oknum anggota DPRD Takalar menjadi orang belakang. Itu kan kita tidak bahas. Kita cuma ini menjadi salah satu kita tidak menyentuh betul. Ternyata memang bisa ketika itu bisa didapat siapa dalam dan di oknum ini sesuai dengan pemberitaan di media itu sudah menjalani pemeriksaan proses hukum dan sudah ditahan di kepolisian daerah atau Polda Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Kak Mustam atas diskusinya yang menarik soal pemantauan kehutanan dan peredaran kayu di Sulawesi Selatan. Nah, sahabat lingkungan, demikian diskusi kita. Yang mau memberikan respon silahkan melalui kolom komentar baik di Facebook, YouTube, dan Instagram. Ke depan kita akan ketemu kembali di episode berikutnya. Mungkin ada, sebelum kita closing nih Kamus, ada statement key yang resmi dari Jurnal Celebes atau dari proses program pemantauan yang bisa disampaikan sebagai koordinator pemantauan. Silakan. Kami berharap pemantauan ini masih berlangsung. Jadi pemantauan ini masih berlangsung sekitar 2-3 bulan ke depan. Dan hasilnya itu akan kami rekomendasi sesuai dengan program yang program yang didukung oleh FAO Flekti program ini. Itu kami tujuannya adalah membangun sinergitas untuk membantu pemerintah dan para pihak untuk tata kelola kehutanan yang lebih baik. Oleh karena itu kami meminta partisipasi dari semua pihak nanti ke depan, terutama dari pihak pemerintah, karena kami juga akan mempertemukan pemerintah, kemudian juga sektor industri, di bidang kehutanan dengan masyarakat lokal ini dalam forum-forum yang bisa mereka bisa berduduk bersama, bertukar pikiran dan bersinergi di dalam upaya untuk membangun sinergitas ini. Tata kelola hutan. Jadi teman-teman pemantau ini masih melakukan tugas, kiranya instansi pemerintah atau teman-teman di pemerintahan maupun di industri, kami berharap mungkin kerja ini bukan kerja untuk mencari kesalahan, tapi tujuannya adalah kita memperbaiki sistem, memperbaiki tata kelola, sehingga kemudian kalau teman-teman di lapangan menemukan kesulitan-kesulitan, mohon berpartisipasi, mohon dikiranya untuk didukung, karena kembali lagi bahwa tujuan ini pemantauan tujuan penyelamatan ini jauh ke depan adalah penyelamatan lingkungan untuk kita semua, dan tujuannya juga adalah membantu pemerintah dan para pihak untuk menata kelola kehutanan yang lebih baik. Baik. Terakhir, Kak Mustam, ketika teman-teman atau pendengar sahabat lingkungan atau penonton atau siapapun yang melihat video ini ingin mendapatkan informasi lebih detail tentang hasil pemantauan dan hasil yang didapatkan oleh Jurnal Celebes dalam program ini, di mana mereka bisa akses? Selain mungkin di email Jurnal Celebes, itu bisa di bawah sini, Pak. Jadi nanti ada emailnya. Jadi bisa dilihat di bawah di sini ada Jurnal Celebes gmail.com, atau juga bisa di laporan-laporan atau informasi-informasi itu juga bisa dilihat di media sosial kami di YouTube maupun di Facebook, di Instagram dan Twitter dan lain-lain. Selain itu ada website yang domain websitenya adalah www atau jpikcelebes.or.id. Berarti ini tetap kita tanyakan www.jpikcelebes.or.id. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan oleh Kak Mustam selaku koordinator jaringan pemantauan hutan dan peredaran kayu di Sulawesi Selatan. Pertemuan kita cukup sampai di sini, rekan-rekan sahabat lingkungan.
Saya Rudi Rustam, kita akan kembali bertemu di episode berikutnya di Jurnal Podcast dengan waktu dan kesempatan yang berbeda. Salam lestari, salam lingkungan.